Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Safira. Saya dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mapel sejarah Indonesia dari Pak Marwan Ahmad, yaitu materi tentang peran pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Yang pertama, Gerakan Pemuda Kolonial Belanda. Gerakan pemuda pada masa kolonial Belanda merupakan bagian penting dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Untuk meraih kemerdekaan, pemuda-pemuda pada masa itu memiliki peran yang sangat aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui berbagai organisasi dan gerakan. Yang kedua, Gerakan Pemuda setelah kemerdekaan. Ada beberapa gerakan pemuda dan mahasiswa yang memiliki pengaruh besar dalam perubahan tata negara di Indonesia. Beberapa di antaranya meliputi 1. Gerakan Nasional Indonesia (GNI). 2. Gerakan 30 September. Yang ketiga, Mahasiswa 1998. Yang keempat, Gerakan Mahasiswa 1978. Yang kelima, Gerakan Reformasi. Gerakan-gerakan ini menunjukkan bagaimana pemuda dan mahasiswa memiliki peran yang krusial dalam membentuk perubahan politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Yang ketiga, Gerakan Pemuda dan Mahasiswa yang memengaruhi perubahan tata negara di Indonesia. Setelah kemerdekaan, gerakan pemuda di banyak negara sering fokus pada pembangunan nasional, pendidikan, dan pembentukan identitas nasional. Mereka juga terlibat dalam proses politik dan pembentukan kebijakan untuk memajukan masyarakat. Materi selanjutnya yang pertama, pelaksanaan politik etis. Politik etis adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada abad ke-19 untuk melakukan reformasi di Hindia Belanda termasuk di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat, menghapuskan korupsi dan memperbaiki pelayanan. Kebijakan ini diumumkan pertama kali oleh materi kolonial Belanda, Johannes Jan de Boys, pada tahun 1830. Namun, implementasi politik etis tidak selalu sesuai dengan tujuannya, meskipun beberapa aspeknya berhasil seperti pembangunan infrastruktur dan pendidikan. Kebijakan ini juga diwarnai oleh eksploitasi dan penindasan terhadap penduduk pribumi. Para pejabat Belanda seringkali menyalahgunakan kebijakan ini untuk kepentingan pribadi atau kelompok mereka sendiri. Yang kedua, gerakan kebangsaan. Gerakan kebangsaan adalah gerakan yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan suatu bangsa di Indonesia. Gerakan kebangsaan merupakan gerakan yang dipelopori oleh para pemuda, intelektual, dan tokoh-tokoh nasionalis untuk melawan penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan dari Belanda. Gerakan kebangsaan Indonesia memiliki sejarah panjang, dimulai dari berdirinya organisasi-organisasi nasionalis seperti Budi Utomo pada tahun 1908 dan Serikat Islam pada tahun 1912. Gerakan yang dicapai puncaknya dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Yang ketiga, Gerakan Kepanduan. Gerakan Kepanduan merupakan gerakan yang mengutamakan pembinaan, kepribadian, kemandirian, dan keterampilan
melalui pendidikan nonformal yang diorganisir dalam suatu sistem kegiatan berjenjang dengan menggunakan metode kesukarelaan dan kegiatan di alam terbuka. Salah satu gerakan kepramukaan yang cukup terkenal adalah gerakan Pramuka di Indonesia. Gerakan ini melakukan tujuan untuk membentuk generasi muda yang memiliki karakter tangguh, bertanggung jawab, dan siap melayani masyarakat dan bangsa. Melalui kegiatan-kegiatan seperti perkemahan, penjelajahan alam, dan kegiatan sosial, gerakan kepramukaan berusaha mengembangkan potensi dan kepemimpinan anak-anak dan remaja. Yang keempat, tokoh penggerak kaum muda dan pemikirannya. Kaum muda memiliki peran penting dalam perubahan sosial dan politik. Beberapa tokoh penggerak kaum muda yang memiliki pemikiran dan kontribusi yang signifikasi meliputi. Yang pertama, Soekarno. Pemikiran dan aksi perjuangan Soekarno terutama dalam memimpin pergerakan nasionalis Indonesia sangat menginspirasi kaum muda pada masanya untuk berjuang memperoleh kemerdekaan. Yang kedua, Muhammad Hatta. Sebagai tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia, Hatta memberikan kontribusi besar dalam membangkitkan semangat dan kesadaran nasionalisme di kalangan pemuda Indonesia. Yang ketiga, Sultan Hasanuddin. Pemimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda di Sulawesi Selatan dan yang dianggap sebagai pahlawan nasional. Para tokoh ini memainkan peran penting dalam menginspirasi dan memotivasi kaum muda Indonesia untuk berjuang dan memperjuangkan hak-hak mereka serta untuk membangun bangsa dan negara di Indonesia. Yang kelima, Gerakan Pemuda Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Gerakan Pemuda Indonesia pada masa pendudukan Jepang pada 1942-1945 sangat beragam dalam bentuk dan tujuannya. Meskipun Jepang menekan aktivitas politik yang berpotensi mengganggu pemerintahan mereka, namun ada beberapa gerakan pemuda yang tetap aktif dengan berbagai cara. Yang pertama, pemuda yang bergabung dalam pembela tanah air PETA. Jepang membentuk organisasi militer PETA yang melibatkan banyak pemuda Indonesia. Meskipun tujuan awalnya untuk mendukung Jepang, banyak anggota PETA yang kemudian bergabung dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia setelah Jepang menyerah. Yang kedua, pemuda yang terlibat dalam kegiatan bawah tanah. Ada juga gerakan bawah tanah yang terdiri dari pemuda-pemuda yang aktif melawan pendudukan Jepang, meskipun dalam skala yang lebih kecil dibandingkan dalam gerakan pemuda setelah Jepang menyerah. Yang ketiga, pendidikan yang kebudidayaan. Di samping kegiatan politik, gerakan pemuda juga berfokus pada pendidikan yang berbudaya sebagai bentuk perlawanan tidak langsung terhadap pendudukan Jepang. Mereka mempertahankan budaya dan bahasa Indonesia serta menyebarkan semangat nasionalisme. Gerakan pemuda ini menjadi pondasi bagi gerakan kemerdekaan Indonesia setelah Jepang menyerah pada tahun 1945. Pemuda-pemuda ini kemudian aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Demikian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.